Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan bagi kita untuk senantiasa memperbaiki persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan modal pokoknya adalah waktu yang kita miliki, sehingga mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk benar-benar menjadikan waktu kita waktu yang maksimal dalam rangka untuk mempersiapkan yang terbaik saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari-hari yang saat itu harta kita sebanyak apapun, anak laki-laki kita sehebat apapun, semuanya sudah tidak berguna lagi kecuali orang yang mereka datang pada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih dari kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, kelalaian, fitnah syahwat dan syubhat, hati yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kita dari risalah Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, Kaifa takunu miftahan lil khair, bagaimana Anda menjadi kunci pembuka pintu-pintu kebaikan. Ini adalah terambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minan nas nasan mafatihal lil khair maghaliqal syarr. Sesungguhnya di antara manusia ada orang mereka itu menjadi kunci pembuka pintu-pintu kebaikan dan menutup segala pintu keburukan. Akan tapi sebaliknya pula inna minan nas nasan mafatiha lisyar maghaliqa al-khair. Sebagian orang justru menjadi pembuka pintu keburukan dan menjadi penutup segala pintu kebaikan. Dan Nabi tegaskan di antara kedua kelompok ini, fatuba laman ja'alallahu miftahal khair ala yadai. Berbahagialah orang-orang yang mereka Allah jadikan melalui kedua tangannya terbukanya pintu-pintu kebaikan. Wa wailun laman ja'alallah mamiftah syarr ala yadai. Dan celakalah orang mereka dijadikan Allah melalui kedua tangannya terbukanya pintu-pintu keburukan. Tentu semua muslim, kita semuanya merindukan bagaimana setiap kita menjadi kunci pembuka pintu kebaikan. Tetapi keinginan ini tidak sekedar angan-angan, harus betul-betul dia menempuh sebab-sebab, melakukan sebab-sebab agar menjadi kunci pembuka pintu kebaikan. Beliau memberikan beberapa tips cara bagaimana kita menjadi kunci pembuka pintu kebaikan. Satu, kita harus paham betul bahwasanya Allah adalah di mana Allah sang pembuka, tidak akan terbuka segala kebaikan kecuali Allah yang membukakan, sehingga seorang hamba yang dhaif, yang fakir, yang senantiasa totalitas mutlak butuh kepada Allah, harus senantiasa bersandar kepada Allah Ta'ala agar Allah membukakan pintu-pintu kebaikan. Yang kedua, tegakkan tauhid. Upayakan menyempurnakan tauhid Anda dan dakwahkan tauhid kepada manusia. Karena tauhid ini akan merangsang seorang menyempurnakan segala kebaikan. Orang betul-betul mereka hatinya tertanam tauhid, dia akan tidak membiarkan kebaikan berlalu, tidak akan membiarkan kebaikan tidak diambil walaupun sekecil apapun. Karena fitrah tauhid ini apabila betul-betul menancap di hati seorang, tauhid akan membimbing kita, merangsang kita untuk senantiasa berbuat baik sekecil apapun, karena berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaklah seorang dia betul-betul memahami ilmu syar'i, karena hakikat kebaikan adalah yang diajarkan dalam ilmu syar'i. Hakikat keburukan apa yang dikasih tahukan ilmu syar'i. Orang yang mereka tidak memahami ilmu syar'i, maka dia tidak akan bisa membedakan hakikat tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, maksiat dengan taat, dengan hakikat yang sesungguhnya. Sehingga orang tidak bisa membedakan perkara-perkara ini, bagaimana mungkin dia akan bisa terbukakan pintu-pintu kebaikan. Bahkan yang ada boleh jadi dia malah terbalik-balik.
yang dia sangka baik sesungguhnya adalah buruk, yang dia sangka buruk sesungguhnya adalah baik. Ini karena kebodohannya, sebagaimana kenyataan hidup yang seperti ini ada di depan mata kita. Maka fahami ilmu dan ajarkan ilmu kepada manusia. Yang keempat, tunaikan kewajiban. Dalam setiap penunaian kewajiban ada pintu kebaikan berikutnya yang akan dibukakan Allah bagi kita. Sehingga hendaknya setiap kita memperhatikan betul-betul tertunaikannya kewajiban seperti salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, dan semua kewajiban yang ada. Setiap kebaikan, kewajiban-kewajiban ini akan membukakan pintu-pintu kebaikan yang lainnya lagi. Yang kelima, jauhi perbuatan maksiat, karena maksiat itu akan menjadi penutup kebaikan. Orang dia terjebak dalam maksiat, dia akan terlilit oleh maksiat yang lainnya lagi, sehingga dia akan tertutup dari kebaikan-kebaikan dan bahkan terus dibukakan pintu keburukan. Maka barang siapa yang dia ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, terbuka untuk dirinya dan membuka untuk orang lain, maka tutup dan jauhi segala celah, yaitu kemaksiatan. Yang keenam, jangan lupa berdoa, kuat-kuat kencangi doanya, karena semua berawal dari doa, dan doa ini senjata ampuh seorang mukmin. Karena senjata pamungkas adalah doa, senjata yang merantasi doa. Karena doa artinya dia berarti minta kepada Allah yang bisa mewujudkan segala-galanya apa yang dibutuhkan oleh hamba. Maka ketika Allah mengabulkan doanya, artinya dia betul-betul akan mendapatkan limpahan kebaikan sangat banyak sekali dalam kehidupan ini. Yang ketujuh, dia menjauhkan perbuatan maksiat, perbuatan jadi memacu untuk kemudian terseret dalam syahwat atau kemudian terlilit dalam syubhat. Itu jauhi titik-titik syahwat, titik-titik syubhat, maka jauhi. Amankan betul diri Anda, jangan sampai Anda kemudian dililit oleh syahwat dan syubhat. Ini akan menutup Anda dari pintu kebaikan, bahkan kemudian terseret dalam arus keburukan. Yang ke-8, Anda bersikap arifku dan memiliki husnul khuluq, memiliki kelembutan dan memiliki akhlak yang baik. Kelembutan, arifku itu akan menjadi pembuka berbagai macam kebaikan. Nabi telah ditunjukkan dalam perjalanan dakwah beliau kelembutan dalam sikapi khususnya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang awam, orang-orang yang mereka yang membutuhkan perlakuan yang baik. Dan Nabi memiliki husnul khuluq secara umum, ini memiliki muamalah yang baik secara umum, baik dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan masyarakatnya, dengan musuhnya bahkan. Sehingga muamalah yang baik ini akan menjadi betul-betul pembuka berbagai macam pintu kebaikan. Beda dengan kalau dia memiliki sikap yang kasar, kemudian muamalah yang buruk, ini akan menutup pintu kebaikan. Karena fitrahnya orang suka dipergoli dengan cara yang baik. Yang ke-9, jadilah teladan dalam kebaikan. Jadilah Anda teladan dalam kebaikan. Teladan karena ketika Anda mengajak orang dan Anda tidak meneladani apa yang Anda ajakkan itu akan boleh jadi menutup pintu kebaikan. Atau nasihat dengan kata-kata, dengan nasihat dengan perbuatan lebih menyasar atau lebih berkesan dengan nasihat dengan perbuatan. Orang tua yang mereka mencontohi anak, meneladani anak bagaimana melakukan sholat jamaah, bagaimana menyingkiri keburukan, bagaimana mengambil kebaikan, itu akan lebih berkesan bagi si anak dibandingkan dengan sekedar ucapan yang orang tua bahkan tidak melakukannya. Kemudian yang ke 11, yang ke-11, hendaknya seorang dia berusaha untuk memilih pergaulan yang bagus. Ini teman-teman yang baik, yaitu memilih majelis, karena majelis yang baik ini betul-betul memiliki dampak yang sangat kuat untuk diri kita dan juga ini perjalanan kita. Majelis yang baik akan membukakan pintu-pintu kebaikan bagi kita. Dia akan mengingatkan kita lupa, dia akan mendoakan ketika kita dibutuhkan, ketika dia akan mendoakan kita di depan kita, tidak di depan kita. Kemudian dia akan mengajari kalau kita bodoh, dia akan memberikan semangat ketika kita lemah, lemas,
malas dan seterusnya, sehingga akan membukakan pintu kebaikan. Atau Anda bisa mencontoh dia melihat kesungguhannya, melihat kebaikannya, kesalahannya, ketakwaannya, itu akan mendorong Anda terbuka pintu kebaikan. Beda dengan kalau kita berkawan dengan teman yang buruk, bahkan kita akan bisa kemudian tertutup pintu kebaikan dan terbuka pintu keburukan yang lainnya, karena kawan itu sifatnya adalah mencuri karakter. Sehingga kawan yang buruk, kita akan bisa terdorong untuk mencuri karakter dia, merancang keburukan-keburukan semisal keburukan yang dia lakukan, atau bahkan berkonspirasi untuk menjadi keburukan baru yang lainnya lagi. Kemudian yang ke-12, yaitu hendaklah seorang dia memiliki semangat untuk menyebarkan kebaikan dimanapun. Dia punya sifat seorang an-nasih, seorang pemberi nasihat, sehingga dia ingin sekali orang lain itu mendapatkan kebaikan, baik kepada orang yang sudah dia kenal atau belum dia kenal. Dia ketika dia memiliki semangat menyebarkan kebaikan, maka di situ akan terbuka pintu-pintu kebaikan. Dan kemudian yang ke-13, yaitu hendaklah kita faham bahwa pintu kebaikan itu berkesinambungan. Artinya kalau kita berbuat baik, itu akan dibukakan Allah kebaikan berikutnya, sehingga jadikan ibaratnya melakukan sebuah kebaikan sekecil apapun menjadi pancingan untuk terbukanya kebaikan-kebaikan berikutnya. Sehingga bagi Anda akan terbukakan sekian banyak pintu kebaikan berawal dari satu kebaikan yang Anda ambil. Karena hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan kebaikan-kebaikan yang lainnya? Begitu Anda ambil kebaikan, itu di situ akan berkembang, terbuka pintu kebaikan berikutnya, terus demikian. Kebaikan itu berkesinambungan seperti itu. Maka ketika Allah berikan kesempatan pada Anda untuk mengambil sebuah kebaikan, ambil itu kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, biar dari situ bisa dibukakan lagi oleh Allah pintu kebaikan berikutnya, sehingga betul-betul akan dibukakan untuk Anda ini kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kemudian kita sekarang masuk pada pembahasan yang yaitu 14. La tahqiranna ma futiha ala ghairik min abwabil khair. Jangan Anda remehkan kebaikan yang Allah bukakan pada orang lain. Orang lain kadang Allah bukakan kebaikan sekecil apapun, jangan pernah Anda remehkan. Karena boleh jadi kebaikan dia yang tidak Anda lihat lebih berkualitas, lebih banyak, lebih berharga di sisi Allah SWT. Sehingga kebaikan apapun yang Allah telah bukakan pada Anda, kemudian orang lain berbeda dengan Anda dalam kebaikan yang dilakukan, jangan Anda remehkan. Boleh jadi dia memiliki kualitas kebaikan yang lebih daripada Anda di sisi kebaikan yang lainnya lagi. Mari kita lihat penjelasan berkaitan dengan bab ini. Kayak perkataan Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala, beliau mengatakan, man futiha alihi babun min abwabil khair fala yahqiranna. Barang siapa yang dibukakan oleh Allah SWT pintu dari pintu-pintu kebaikan, jangan sekali-kali dia meremehkan kebaikan yang Allah bukakan kepada orang lain dalam bentuk kebaikan yang lain. Fa indama yuftahu alika babun min abwabil khair kas-salah mathalan wa wufiqat lis-salah aw lis-saum saum nawafil mathalan aw wufiqat li ba'di a'malil khair wa a'malil bir la tahqiranna abwabal khair allati futihat alal akharin. Beliau katakan, ketika dibukakan untuk Anda itu sebuah pintu kebaikan, seperti umpamanya Anda gemar sholat, Masya Allah, sholat rawatibnya, sholat ini qobliyah ba'diyahnya itu sangat dijaga sekali. Kemudian dibukakan untuk Anda, Allah berikan taufik Anda untuk melakukan banyak sholat sunat, kemudian puasa sunnah umpamanya, atau dibukakan untuk Anda sebagian amal-amal kebaikan, maka jangan sekali-kali Anda meremehkan ini pintu-pintu kebaikan yang dibukakan Allah kepada orang lain. Yang boleh jadi beda. Alah, si fulannya gitu, saya begini. Merasa lebih hebat, lebih besar, lebih banyak kebaikan dia
yang boleh jadi ada pada orang lain itu, yaitu lebih bermanfaat, lebih menghasilkan kebaikan yang sangat banyak. Anta futika alaika bisyam, contohnya adalah Anda dibukakan puasa. Wa akhar futika alaihi bi khidmatil lil Islam wa bi amalin jamilah. Orang lain dibukakan Allah ini khidmat untuk ini Islam dan amal-amal yang bagus. Ada yang punya semangat itu khidmat untuk kaum muslimin, membantu ini, membantu itu, ngesar ini, kemudian intinya bagaimana muslimin mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya melalui perbuatan dia itu. Khidmat untuk kepentingan muslimin yang berkaitan masalah harta, masalah ilmu, masalah segala macam juga, walaupun yang sekedar perantara, sekedar perantara. Anda yang dibukakan Allah memiliki semangat berpuasa, memiliki amaliyah yang kelihatannya itu Masya Allah, kelihatan sekali bentuk ubudiyahnya, ibadahnya. Orang lain juga punya kebaikan tapi nggak sehebat apa yang Anda rasakan. Qad la taraha syai'an fi muqabil qiyamik aw siyamik aw shadaqatik qad takunu a'malul akhar a'dham min a'malika wa ajala indallah. Ketika seperti ini dan kemudian Anda dibukakan oleh Allah ini puasa, kemudian orang lain Allah bukakan khidmat kepada Islam dan kepada amal-amal yang bagus. Terkadang Anda tidak melihat sesuatu di balik salat Anda, di balik puasa Anda, di balik sedekah Anda. Qad takunul a'malul akhar a'dham min a'malika wa jala indallah. Terkadang orang yang Anda remehkan itu dia memiliki sebuah amalan lain yang jauh lebih besar, lebih agung, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fasyahid min man futiha lahu min abwabil khair wala yahqirana abwabal khair allati indal akharin anta ala khairin wa huwa ala khairin la tahqirana syai'an minal khair futiha alal akhir nabi. Yang menjadi pembahasan atau menjadi ini titik pembahasan dalam bab ini adalah orang yang dibukakan oleh Allah pintu kebaikan, dibukakan oleh Allah bagi dia itu pintu kebaikan, jangan pernah sekali-kali meremehkan pintu-pintu kebaikan yang lainnya yang Allah bukakan untuk orang lain. Anda dalam kebaikan, dia dalam kebaikan. Jangan Anda meremehkan sama sekali kebaikan yang diberikan pada orang tersebut. Jangan diremehkan sama sekali. Ini benar-benar, ini Anda yaitu jaga. Karena Anda tidak tahu proses bagaimana harga kebaikan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ba'dun nas wa hadhi mushkilah fi katsirin minna, sebagian manusia, dan ini yang kata beliau yang banyak terjadi di antara kita ini, yaitu selalu memandang dia kebaikannya lebih berkualitas, lebih baik, lebih hebat, lebih segala macamnya dibanding orang lain, sehingga ada unsur peremehan, ada unsur perendahan. Indama yuwaffaq li ta'atin min ta'at, ketika seorang diberikan taufik oleh Allah itu sebuah ketaatan dari berbagai macam bentuk ketaatan, seperti puasa umpamanya masalan awil qiyam, puasa atau salat malam atau salat sunat yang lainnya. Kemudian summa yara akhar la ya'malu misla amalihi, lalu melihat orang lain itu enggak melakukan seperti dia, enggak salat seperti dia, enggak puasa seperti dia, sehingga dia orang itu enggak seperti saya, sholat, puasa yang rajin memperhatikan ini amal-amal seperti ini. Rubama boleh jadi apa yang Anda rendahkan, apa yang Anda remehkan itu waqad yakunu hadzal akhar indahu a'malun bainahu wa bainallahi ta'ala jalilatun jiddan. Boleh jadi orang yang Anda remehkan itu dia memiliki sebuah amalan antara dia dengan Allah yang sangat agung sekali. Yang sangat agung sekali. Yang Anda tidak tahu. Anda merasa puasa, Anda merasa sholat ini komplit, orang lain tidak melakukan seperti yang Anda lakukan, sehingga Anda remehkan keadaannya itu. A'dhamu min hadhihi ta'ah al-qasirah ala sahibiha hunaka ta'atun muta'addiyah. Ini seagung-agung ketaatan al-qasirah ala sahibiha yang
yaitu yang dia pandang remeh pada pelakunya itu, dia di sana ada ketaatan yang lainnya lagi. Ada ketaatan yang lebih, hunaka ta'atun qasiratun 'alal insan, ada ketaatan yang kurang. Walihada la yaqiral insanu minal ma'rufi syai'an. Oleh karena itulah jangan seorang meremehkan kebaikan sekecil apapun. Hendaknya seorang berusaha untuk mengambil kebaikan sekecil apapun. Ada kebaikan yang terkadang Allah lebihkan pada seorang, ada yang kurang dalam diri seseorang. Kebaikan-kebaikan itu ada yang orang menonjol dalam masalah ini, ada orang yang kurang dalam masalah ini. Ada orang perhatiannya dengan sedekah luar biasa, ada orang yang perhatian dengan ilmu luar biasa, ada orang perhatiannya dengan salat luar biasa. Orang kadang perhatian dengan ilmu tapi nggak perhatian dengan ini salat, nggak perhatian dengan dakwah tapi nggak perhatian dengan sedekah, perhatian dengan sedekah tapi nggak perhatian dengan salat. Ini adalah satu hal yang sangat banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan kita ini. Orang yang punya kebaikan, yang dia dibukakan Allah suatu kebaikan, jangan meremehkan pada orang yang mereka tidak melakukan seperti perbuatan dia. Yang boleh jadi dia punya amalan lain yang lebih hebat, lebih berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walihada minal umur at-tarifah al-latifah allati turwa fi hadzal bab. Dan di antara perkara yang betul-betul menjadi catatan buat kita, yang menjadi pelajaran dalam masalah ini adalah kisah yang berkaitan dengan kisah yang indah berkaitan dengan Imam Malik ini Ibn Anas. Ini Imam Malik bin Anas dan sebagian hadul ubad al-mustaghilina bil ibadah, seorang ahli ibadah yang mereka ini sangat disibukkan dengan ibadahnya itu. Kisahnya begini, yang dibawakan oleh beliau di sini itu. Dibawakan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Tamhidnya dan Imam Dhahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, bahwasanya Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Umari Al-Abid, Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Umari, seorang ahli ibadah, beliau menulis surat kepada Imam Malik, yakhudduhu ilal infirati wal amal, mendorong Imam Malik untuk menyendiri, menyibukkan dengan amal, karena dia seorang ahli ibadah, seorang yang mungkin merasa dirinya zuhud, ahli ibadah, merasakan lezatnya ibadah kepada Allah SWT. Sedangkan Imam Malik itu orang yang banyak mengajar, banyak berdakwah, banyak mengajarkan ilmu, ini hadits. Kemudian ahli ibadah menulis surat kepada Imam Malik untuk mendorong Imam Malik untuk menyibukkan dengan ibadah, untuk menyibukkan dengan yaitu ibadah-ibadah pribadi, ibadah yang ini sehingga menjadi ibadah seperti dia. Wa yarghabu bihi anil ijtima' ilahi fil ilmi, dan menggembosi, ibarat ungkapan kita, menggembosi Imam Malik untuk tidak banyak bergaul dengan manusia dengan mengajarkan ilmu, agar banyak menyendiri, menyibukkan dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, dan jangan banyak bergaul dengan manusia mengajarkan ilmu. Merasa bahwasanya kesibukannya untuk beribadah kepada Allah itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan pengajaran ilmunya kepada ini manusia. Fakataba ilahi Malik, maka Imam Malik pun membalas suratnya itu dengan ungkapan begini. Perhatikan baik-baik, ini ungkapan seorang ahli ilmu dan bagaimana berbicara dengan pembicaraan yang terbaik, dan ada kalimat indah yang bisa kita ini ambil pelajarannya. Beliau mengatakan, innallaha azza wajal qasamal a'mala kama qasamal arzaqa. Sesungguhnya Allah SWT membagikan amal-amal seperti membagikan rezeki. Farubba rajulin futiha lahu min babis salah fi babis fi salah walam yuftah lahu fi saum. Boleh jadi ada seorang yang dibukakan Allah dalam bab amal salat, tetapi tidak dibukakan Allah dalam hal puasa. Kalau salat gemar sekali, masya Allah, ringan, gampang, tapi puasa berat buat dia itu, sehingga dia kelihatan nggak pernah puasa atau jarang sekali kelihatan puasa. Tapi salatnya masya Allah. Wa akhar futiha lahu fi sadaqah walam yuftah lahu fi siyam. Orang lain ada lagi dibukakan sedekah, dia masya Allah sedekahnya itu nyah jor. Tapi dia tidak dibukakan ini salat, ini puasa. Dia nggak kembar puasa, dia nggak kelihatan sering puasa, tapi dia sedekahnya masya Allah. Sehingga ada yang halal, ada yang qasir, ada yang kurang, ada yang cacat, ada yang celah yang nggak sempurna.
Wa akhar futiha lahu fil jihad walam yuftah lahu fis shalah. Ada orang lain dibukakan Allah pintu jihad. Artinya kalau dia jihad itu semangat, berangkatnya itu ringan dan pemberani, tapi dia tidak menonjol dalam masalah salatnya. Wa nasrul ilmi wa ta'limihi min afdhali a'malil bir. Kemudian beliau menegaskan bahwasanya menyebarkan ilmu, nasrul ilmi wa ta'limuhu, dan mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu dan mengajarkan ilmu, menurut beliau min afdhali a'malil bir, termasuk diantara amal-amal yang sangat utama. Wa qad raditu bima fatahallahu li fi min dzalik, dan aku sungguh telah ridha dengan apa yang dibukakan Allah bagiku. Artinya dengan kesibukan aku mengajar ilmu, saya betul-betul ridha dengan pemberian Allah seperti ini. Aku dibukakan Allah, ya ini kemudian untuk mengajar manusia kebaikan. Wa ma'adhunnu ma'ana fihi biduni ma'anta fihi, dan aku menyangka, aku punya keyakinan bahwasanya apa yang aku lakukan tidak lebih rendah apa yang Anda lakukan. Apa yang aku lakukan tidak lebih rendah apa yang Anda lakukan. Kesibukan Anda beribadah, kesibukan Anda untuk takarub kepada Allah dengan ibadah-ibadah Anda, saya punya keyakinan bahwasanya amalan saya menyebarkan ilmu tidak lebih rendah nilainya dibandingkan dengan amal Anda ini menyebarkan, yaitu atau mendekat kepada Allah dengan amal ibadah Anda. Wa arju an ayyakuna kilana ala khairin. Ini kalimat yang penting kita perhatikan. Dan aku berharap kita berdua dalam kebaikan, masing-masing kita dalam kebaikan. Wa yajibu ala kulli wahidin minna ayardha bima qusima lahu, dan wajib bagi setiap kita itu ridha dengan pembagian Allah kepadanya. Wassalam, kata beliau. Kata Abdul Razak, beliau katakan begini, wangdur ila qawli hadzal alim rahimallahu taala. Perhatikan kepada perkataan Imam Malik yang beliau mengatakan, wa arju ayyakuna kilana ala khairin, aku berharap kita berdua dalam kebaikan. Ini ucapan yang beradab, ucapan yang tidak menjatuhkan, dan ucapan yang tidak menunjukkan tentang arogansinya. Walam yakul, beliau tidak mengucapkan begini, anta ma tafham au anta ma indaka misru ma indi minal ilmi wa anta amruka ahwan. Beliau tidak mengatakan kamu ini enggak faham, kamu ini bodoh, kami apa yang di sisi kami itu tidak seperti yang di sisiku dari ilmu, dan kami itu perkaranya itu rendah. Enggak mengatakan begitu. Ini ucapan kasar, ucapan orang mereka ya ini sombong, angkuh, kasar, enggak punya kepribadian yang lembut. Tapi Malik mengatakan wa arju ayyakuna kilana ala khairin. Bal qala lahu kila kalaman jamilan mutawadhi'an. Tapi beliau mengucapkan kalimat yang bagus, yang menjadi orang yang tawadhu. Khatamahu biqaulihi, dan perkataannya dengan mengucapkan tadi itu wa arju ayyakuna kilana ala khairin. Ana ala khairin wa anta ala khairin. Saya dalam kebaikan, Anda dalam kebaikan. Lakin al khairul ladzi ana fi ara annahu a'dham. Tapi beliau menegaskan juga bahwasanya kebaikan yang ada padaku, aku lihat itu lebih mulia atau lebih agung. Li'anna nafa'ahu muta'addin. Karena sungguhnya manfaat ilmu itu lebih berlipat-lipat atau lebih banyak. Bikhlafil abid nafa'uhu qasirun alaih. Tentunya berbeda dengan ahli ibadah yang manfaatnya itu lebih sedikit. Sehingga Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, fadlul alim alal abid kafatil qamar lailatil badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang alim dibandingkan orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan dengan bulan purnama dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Ahli ilmu kayak bulan purnama, kemudian ahli ibadah kayak bintang-bintang. Sama-sama bersinar dua-duanya itu. Bulan bersinar, kemudian bintang bersinar. Tapi sinarnya bulan itu ke seantero alam, sinarnya bintang hanya wilayah yang sempit. Maka keutamaan ahli ilmu, keutamaan orang alim, keutamaan yang menyebarkan ilmu jauh berbeda dengan keutamaan orang yang mereka sibuk dengan ibadah. Orang yang ahli ibadah itu ibaratnya manfaatnya untuk dirinya sendiri atau untuk lingkungan itu sangat sempit sekali. Tapi manfaatnya ahlul ilmi dengan menerangkan al-haq, dengan membantah kebatilan, maka manfaatnya itu seperti sinar matahari, seperti sinar bulan yang memancar ke seluruh penjuru dunia. Ini keutamaan orang yang berilmu. Intinya beliau ingin mengajarkan adab. Jadi adab kepada kita
termasuk pembuka pintu kebaikan itu, ini jangan Anda meremehkan. Ini kebaikan yang Allah bukakan pada orang lain, yang boleh jadi Anda merasa lebih hebat, lebih bagus, lebih banyak, lebih berkualitas. Boleh jadi dia punya kebaikan yang tidak Anda sangka-sangka. Dia punya kebaikan insya Allah yang lebih berkualitas. Yang ada hendaknya saling mendoakan, dan hendaknya saling dia musabaqah, berlomba untuk menjadi yang lebih baik lagi dan menambah kebaikan yang lain, menyempurnakan kebaikan yang lain lagi. Dengan demikian, ketika dia melihat kekurangannya, yang dia melihat orang lain punya kebaikan yang tidak dia punya, dan kebaikan yang dia miliki yang orang lain tidak melakukan, boleh jadi dia punya simpanan kebaikan yang lainnya. Dia berusaha untuk mengoreksi ini tentang kekurangan dia, sehingga bisa lebih banyak menambah kebaikan-kebaikan yang lainnya, sehingga dengan demikian dia betul-betul tidak akan terjebak dalam yaitu sikap kesombongan, keangkuhan, dan kemudian menutup diri dari kebaikan yang ada pada orang lain, atau sombong dengan kebaikan dirinya. Ini akan membukakan pintu kebaikan yang banyak untuk dirinya dan untuk orang lain. Jangan merendahkan orang lain, dan jangan merasa berbangga dan telah maksimal dengan kebaikan diri sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang kita sampaikan pada sore hari ini, mudah-mudahan manfaat untuk sekalian. Dan insya Allah kita lanjutkan pembahasan besok yang terakhir kayaknya. Mudah-mudahan kemudian kita akan ganti pelajaran yang lainnya lagi. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, izin bertanya, bagaimana bisa mudah lepas dari teman yang kurang baik tanpa harus menyakiti hatinya? Dan sejauh mana seorang laki-laki dan wanita bisa berteman? Laki-laki dan wanita jangan menyengaja punya hubungan khusus. Kalau ada hubungan umum saja, hubungan khusus. Kalau Anda mau kawin, silahkan itu melakukan proses untuk perkawinan. Tapi kalau tidak ada, jangan buat jalur khusus. Ini akan bisa membuat celah-celah syaitan menyeret Anda kepada perkara yang tidak baik. Adapun bagaimana memutus teman yang buruk, tidak menyakitkan, ya Anda menggunakan akhlak yang baik. Anda menasihati dengan baik, kemudian Anda menjauhi dengan baik. Kalau Anda kemudian melakukan sesuatu yang teman Anda itu bisa berdampak, katakanlah bahwa Anda sangat kuat pengaruhnya pada teman Anda itu, maka Anda lakukan hajar pemboikotan pada orang itu, karena seseknya dia dengan perbuatan Anda itu obat yang bisa mengobati dia untuk dia kemudian meninggalkan perbuatan maksiatnya. Jangan Anda yaitu putuskan dengan dia dibiarkan bergelimang berbuat maksiat. Anda kurang memberikan nasihat. Nasihat itu bagaimana dia menjadi baik, mendapatkan kebaikan. Nasihat itu seperti yang kita terangkan kemarin, nasihat itu adalah iradatul khairil mansuh, yaitu menginginkan kebaikan pada orang lain. Maka teman yang buruk ini Anda nasihati. Anda inginkan dia meninggalkan maksiatnya dan kembali kepada kebaikan, sehingga dia mendapatkan kebaikan dari Anda. Termasuk ketika Anda putus pergaulannya, dia biar jerak, kemudian mungkin biar kapok, dan dia karena sangat bergantung kepada Anda, maka dia akan gampang kembali kepada yang kebenaran. Kalau dia ternyata nggak butuh dengan Anda, bisa menggunakan cara yang lain lagi untuk dia intinya kemudian sadar dia adalah teman yang buruk dan akan meninggalkan keburukan tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Satu lagi Ustaz, bagaimana hukum ziarah ke makam ibu dan menangis di jenazah? Ziarah kalau secara umum adalah diperintahkan kita untuk fasuruha. Ini Nabi menyuruh kita untuk berziarah dalam rangka untuk mengingat akhirat, mengingat kematian. Adapun ziarah bagi wanita dikatakan yaitu Allah melaknat yaitu wanita-wanita mereka zairatil kubur, sering berziarah kubur. Adapun untuk wanita ada mencari masalah khusus. Adapun ziarah kemudian kita mendoakan, kemudian kita ingat dosa-dosa kita, kemudian juga termasuk mungkin kurangnya kita berbakti sama orang tua dulu waktu masih hidup, kemudian mendoakan kebaikan bagi orang tua. Ini ya nggak ada masalah, sekedar nangis untuk dia membuka pintu kebaikan yang lainnya, mendoakan, menyesali perbuatannya, dan kemudian mendorong dia untuk berbuat baik berikutnya. Ya tidak mengapa insyaallah. Yang penting tidak membawa kepada keharaman dan kemudian yaitu niyahah, sampai kemudian apalagi malah meminta kepada orang tuanya di situ. Ya, selesai. Ya, kita cukup sekian, semoga manfaat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.